Oke, welcome back to our Hahaha channel. Habisnya kan kemarin gitu terakhir channel kita, nggak ingat berubah gitu kan? Udah ganti? Nggak ganti. Nggak nantang, sumpah demi Allah, nggak nantang ya Allah, maaf ya Allah. Jadi gini ya teman-teman, nonton dulu episode kita kemarin baru kalian paham kita ngomongin apa. Apa sih yuk? Enggak. Dia mau ngasih tahu bisa ditaruh di sini ntar. Oh jangan dong. Oh video sebelumnya mau ditaruh sini. Jangan lupa. Sini, sini. Anjing lu. Oke, selamat datang kembali ke YouTube kita. Dan hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang cukup menyeramkan sih, karena kita taruhannya nyawa ya. Enggak sih, bukan banget. kita sih, teman gua aja. Jadi hari ini kita kedatangan teman gua, Siapa tuh? Syasti. Halo. Gak usah sosokan lo, biasa isi Discord juga. Iya, gue Di sini. rada canggung kalau misalkan Discord kan Oh, offline. Oh, jadi sekarang online. Ini offline juga Oh enggak, sayang. maksud gue, oh iya ya. Iya kan edit habis ini. Iya, astaga, maksud Ntar muka lo dikeling-keling dikit lah. aduh, Gue juga jangan lupa kalau editor. bisa berat badannya juga Yuk, bisa nggak tuh yuk? diedit sedikit. Oh ya ngomong-ngomong kan Di sini dari ada tadi siapa kita dulu? tadi dulu ngomong-ngomong kita kan kekurangan personil nih hari ini. Si Karyo itu kan Kemana dia? kan kayak biasa dari tadi kita Yoyo tuh bukan Karyo. Siapa tuh? Adalah Prio apa siapa lah gitu kan, Baru, namanya orang baru. baru. Iya, jadi Karyo alhamdulillahnya kemarin akhirnya gone. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh belum ya. Enggak. Oke, gue agak gimana gitu kalau ngeledekin Karyo, takut kualat, tua soalnya dia. Berapa ya umur lo? 81, 82? 81 tua banget Lo tuh. lahiran 79 kan anak 2? Iya. Anak dua, bininya berapa? Gak tahu, nggak usah ya. Oke, hari ini balik ke topik ya. Kita seperti kemarin-kemarin seperti biasa nih, kita kedatangan Abah juga ya, buat teman-teman yang dari kemarin udah nonton episode-episode kita yang tentang horor-hororan. Kalian harus nonton nih. Iya, episode yang kita belum nonton harus sebelum-sebelumnya. nonton. Nah, kalau yang udah nonton, kita balik lagi ada Abah. Hai Abah. Halo. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abah hari ini, Abah aku perkenalkan dengan teman aku Syasti. Kenalan dulu dong di sini dong. Sama basa-basi, gimmick. Gue enggak. Gimmick. Gue enggak kenalan. Lu udah kenal? Ayo. Halo. Ini baru yang namanya maksaan. Maksa. LBL. Lebay banget loh. Abis ini tolong cepetin deh. Yuk yang kayak gitu tadi nikah. Iya. Nah hari ini Abah sama Syasti itu aku perkenalkan karena kita mau bahas sesuatu yang temen aku ini jago ternyata yang kayak gitu Bah. Enggak jago lah. Diceritain jagonya tuh biasa gimana? aja. Ceritain dong. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Ayam jago. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang mengeluarkan Apa? Jangan dipotong. lo yang motong gua ya, lo bilang jangan dipotong. Mengeluarkan anu. Masalahnya lo tuh mengeluarkan tuh tatapannya gimana ya mengeluarkan. Ingat lo puasa. Oh iya. Guys, hari ini kita menyaksikan teman saya yang namanya Mamski itu puasa tapi batal di tempat karena bahasan dan pemikirannya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu tentang mengeluarkan jiwa seseorang, mengeluarkan sukma seseorang dari tubuhnya dia. Jadi kayak jalan-jalan versi horor kali ya. seru juga tuh. Spiritual. Iya, spiritual. Jadi kalau mungkin teman-teman tuh lebih familiar kalian dengan sebutan Rogo Sukmo. Rogo Sukmo. Iya, Rogo Sukmo. Nah, sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama Abah dulu deh, Abah. Menurut Abah Rogo Sukmo tuh gimana sih, Bah? Biar teman-teman yang nonton tuh yang nggak ngerti Iya. tuh paham gitu, Bah. Rogo Sukmo, kalau saya itu mesti tidur dulu. Mesti tidur dulu, mesti mimpi. Nggak peduli itu ya, mau di motor atau maupun di mobil. Oh gitu. Iya, saya pernah satu ketika Rogo Sukmo, saya lagi naik motor di daerah Kebon Jeruk. Pada waktu itu posisi jam 2 malam. Bisa diginiin nggak? Jam 2 malam, terus kemudian itu mata saya merem gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ngobrol gitu kan, ngobrol sama makhluk ya, ngobrol sama makhluk. Pada waktu itu baru saya ngobatin orang gitu kan, ternyata dia marah gitu kan, jangan ku campur gitu kan ya. Terus saya bilang, wah saya debat begitu kan ya, saya debat begitu, akhirnya tuh
Saya bilang setiap orang yang datang ke saya ya saya pasti ikut campur karena kan kamu sudah melukai orang gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, terus kita tanding lah di situ kan, tarung kitanya kan. Nah, udah gitu Itu posisi dalam motor, di atas di motor. atas motor Berhenti saya. dulu nggak tuh, Bah? Enggak, jalan. Tiba-tiba pas itu saya sadar, saya ngusuk ke depan CTI. Iya, ada rumput-rumput ya di situ. Jadi teman-teman ini buat kalian yang bisa Rogo Sukmo tolong minggir dulu ya. Minggir dulu, benar kan taruhannya nyawa. Terus Bah. Ya udah seperti itu. Itu sering sekali gitu. Makanya saya kalau disuruh bawa kendaraan tuh saya paling males sebenarnya. Saya kalau dibilang enggak gitu kan, itu khawatir dan seperti itu. Karena kalau kayak gitu tiba-tiba ya datangnya. Tiba-tiba. Kalau yang namanya ngantuk, orang udah prosesnya nguap dulu apa dulu gitu ya. Kadang mata berair itu cicilan ngantuk. Kalau saya enggak, kapan juga saya bisa tidur. Oke. Iya. Kapan saya kalau di laut pun, di laut Ancol, saya bisa tidur. Itu Gitu. kena angin sepoi-sepoi kan. Bener sih ya, pinggir pantai, say. Tapi Mbak, kan kalau kayak gitu tiba-tiba nih kalau Abah kan. Tapi bisa nggak sih Mbak, misalnya Abah kayaknya gue harus kesini nih, coba gue mau lihat, terus Abah diem langsung Rogo Sukmo sendiri gitu. Menentukan gitu loh. Iya, Abah yang menentukan nentuin. waktunya. Kalau tadi Abah ceritakan itu kayak tiba-tiba kan. Tiba-tiba nggak saya itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, saya mesti memang datang tiba-tiba, tapi kalau sengaja gitu, misalnya saya mau masuk ke badan ini nggak bisa. Nggak ngizinin mungkin yang dalam ya gitu kan ya. Itu mesti proses dulu tidur apa gimana gitu kan. Tapi Mbak, sebentar, kalau dari sisi Abah yang pernah ngerasain kayak gitu, apakah dalam posisi tidur doang atau dari Sasti nih posisi tidur juga atau gimana? Coba deh. Kalau aku tidur iya, tapi jarang sih biasanya tidur. Jadi dalam keadaan ini Bukan sadar nggak? sadar, Atau tapi sadar kayak setengah sadar? biasanya merem terus duduk gitu. Tapi Duduk Syaz, merem. kalau gue lalu-lalu di sini nggak apa-apa kan namanya. Apa-apa, Temen gue ya. Iya. Tapi Syaz, kalau lo nih kan gue beberapa kali sering ya ngeliat lo kayak gitu kan. Kayak gitu apa? Iya, Nggak jadi tahu, tuh beberapa nggak tahu. kali gue ngeliat Syasi misalnya lagi diem nih, tiba-tiba dia kayak diajak ngobrol tuh gak nyambung. Nah, dia bilang, gue lagi jalan-jalan. Itu beda sih sama Rogo Sukmo. Oh, itu beda. Itu Kalau beda itu sih. gimana? Kalau itu tuh literally lo lagi ngelihat sesuatu atau ngelihat keadaan aja, atau lo mau ngecek, dan itu biasanya nggak bisa jauh-jauh sih. Kalau yang itu kalau di Tapi gue beda ya. tempat kan? Beda tempat, cuma nggak bisa terlalu jauh. Kayak misalkan kalau gue lagi kayak gitu, biasanya gue lagi ngeliat nih keadaan sekitar, siapa yang datang, atau ada orang baru datang terus ada yang ngajak kenalan, kayak gitu-gitulah gitu. Berarti nih kita cerita dulu sebelumnya yang waktu di kafe apa itu. Jadi kita punya cerita nih, teman kita Nesa bawa oleh-oleh. Iya, jadi betul. kemarin gue dari Jogja Oleh-oleh. guys, gue dari Jogja dan Bawa pulangnya oleh-oleh. alhamdulillah ya, gue bisa ya mampu gue membawa oleh-oleh. Kan bawa oleh-oleh buat gua gitu kan ya. Itu buat lo apa sebenarnya gitu. Mams. Ya enggak gitu. Nggak mau kan lo tapi kan makanya nggak jadi gue kasih Nggak mau. gitu. Jadi oleh-oleh yang gue bawa itu dilihat sama Syasti. Nah, kan waktu itu nelfon kan. Posisinya nelfon lo kan ya, kalau nggak salah ya Sas ya. Iya. Nah, itu lagi jalan lo kayak gitu tuh. Waktu Gue di nelfon Nesa bilang tuh, kok rame sih? Itu lagi jalan posisi lo. Lagi iya. mantau. Itu gue pas lagi bilang rame, itu kan gue lagi jalan ya, mau ke sana, mau ketemu Nesa. mau ke arahnya waktu itu. Iya, nah lagi di motor, memang gue ngelihat ke sana, ngelihat keadaan ke sana gitu. Nah Dan sebentar. kelihatan Pas di pam- situ lu sadar nggak? Kan lo di motor nih, dibonceng kan tapi kan dibonceng. di motor terus lo ngeliat ke sana, lo di situnya sadar tapi. Enggak lah, gue Hilang kayak hilang gitu, balik-balik. kayak gitu. Iya, kalau gue bisa ngedeskripsiin, ilustrasiin gitu ya, gue tuh lagi di ruangan aja gitu kelihatannya. Jadi kanan kiri depan belakang gue gelap aja. Kalau lagi kayak gitu, makanya begitu balik tiba-tiba, loh kok udah di sini cepet juga gitu. Tapi lo ngeliat rame itu
ada Nesa, ada siapa gitu. Iya, yang gue lihat Nesa, terus banyak orang yang kerubungin Nesa kayak gitu. Maksudnya Jadi kayak backgroundnya tetap kayak hitam gitu, tapi ada orangnya gitu. backgroundnya tetap si Aranya, Oh. cuma yang gue lihat Iya. iniannya apa namanya orangnya rame gitu. Nah, cuma kan kalau di jalan juga ada keterbatasan ya, maksudnya kayak gitu kan Nggak fokus ya. nggak fokus. Terus gue makanya nanya ke Nesa, lo bawa bocil ya, gue bilang gitu. Oke, Mas. Jadi disitulah aku tahu kalau Syasi tuh bisa sampai begitu jalan-jalan. Nah, Bah, ngeliat kayak gitu nih, Bah. Menurut Abah, kan, Tunggu ya. nah lo, Nah lo yang kayak gini-gini nih, tiba-tiba sini. tiba-tiba lo nggak lari ya, lo nggak lari ya. Iya, Lo sini, lo sini, lo sini. Udah masa kabur gue. Ini apa kemana nih? Ini lo sini. Sini. Dia mau kemana? Gue sosokan aja bikin podcast kayak gini ya kan. Padahal Ujungnya mah gue ciut banget demi Tuhan. Jangan macam-macam Syas. Enggak. Oke. Punten, Syas itu apa? punten, assalamualaikum. Gue agak takut juga sih. Punten, assalamualaikum. Assalamualaikum. Punya saya masuk lagi. Eyang, ini Eyang atau Aki? Ya, dan terjadi lagi saya masuk di tengah-tengah syuting. Assalamualaikum. Punten ini. Assalamualaikum. Ini nggak bisa diajak. Esa sih, Nggak bisa. nggak bisa. Udah nggak bisa. Ntar mungkin biar Abah, tunggu Abah aja kali ya, tunggu Abah balik lagi. Ini udah ngaco. Kayak Kunti kemarin ngaco Ngaco, bisa ini diajak ngaco, komunikasi. ngaco. Assalamualaikum. 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 Ini punten Abah atau Aki atau Eyang atau siapa? Siapa yang suruh ngundang saya datang ke sini? Wah, Menjenengan datang sendiri kok. Menjenengan nggak datang ada. sendiri. Tidak ada yang, nggak ada Aki. Pasti jangan kabur. Enggak Sasti kabur. udah Kaki kenal. gue sakit. Menjenengan sinten nggih? Punten ada Dengan maksud apa siapa ya? yang? Aku dari Gunung Merapi. Oh, Oh, yang dari Merapi. Gunung Merapi. Yang sama siapa kesini yang? Diajak siapa tadi yang? Di bawah angin. Wah, kok bisa dibawa angin lu piye? Hah? Ya, yang. Iya, yang diajak bercanda. Yang. Bisa dibawa angin lu piye? Ada pesannya untuk kita di sini. Yang ngikut siapa di sini yang? Ada anak-anakku. Siapa yang? Banyak ya. Di antara kita? Kenapa tidak disuruh nambah? Loh jangan yang. Mau buat apa? Kalau masuk. Sopo yang? Sopo yang? Nesa. Anak Merapi. Nesa. Bukan. Iya. Enggak, bukan. Menak. Anak-anak yang jenengan ki sinten yang? Oke. Oh, oke. Oke. Jangan mana-mana dapat minum. Banyak apa? Waduh. Lu jawab. Konsertin dong, yuk ke sana. Gue gak ngerti. Ya, jadi yang di sini kayak mau ya dijamu gitu loh. Oh dijamu. iya. Loh, tapi kan anak-anaknya yang kesini kan nggak kita undang yang. Ngapunten nggih sadurunge nggih. Mungkin ada pesan yo. Ada pesan apa atau yang mungkin buat kita semua di sini. Lu mah apa pesen?
Ya Apa-apa enggak. pesen. Ya enggak bener. Enggak semua ada pesennya. Ya enggak dulu. Anak-anakku ada 7 tapi bentuknya ular. Iya. Kayaknya pasti wedi. Ya aku wedi. Mbak. Nah, aku enggak wedi. Tapi nek misalnya ulo kan enggak ngombe, Mbak. Ya enggak wedi. Kayak iya toh. Gue aja enggak ngerti tuh. Pun nggih, Yang. Nggih. Kasih yang udah mampir. Waduh, ini Ratu Ibu Ratu atau ini Putri? Sas, Siapa, gimana? Sas? Lihat dulu. Gue ini yang Putri. tadi mau masuk ke Putri. gua. Oh iya. Iya. Oh. Cuma Assalamualaikum. Ntar dulu, coba biar saya gimana, Sas? kalau gue kan kalau gue bilang enggak, Oh, makanya dia tadi udah cari- izin. Tadi udah Iya, izin iya. sama Sasti. Oh. Kok nggak bisa? Kok abis ini Assalamualaikum. pijitin gue ya? Ini Putri. Putri dari mana? Tadi Putri ini mau masuk ke Sasti ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Situ orangnya. Udah. Sebenarnya hari ini nggak ada niatan buat ada yang masuk ya. Sebenarnya hari ini nggak ada niatan buat ada yang masuk, makanya gue di belakang kamera. Tapi ternyata Udah. meriah guys. Yang merapi. Yang Dan merapi. lu kabur lagi Nesa. Dan ya saya balik kerja lagi di belakang kamera kalau ada apa-apa Nes. Gue kabur lagi Bye. sebentar kayak gitu kayaknya. Jadi Oke, sebelumnya gue minta maaf ya guys, gue kabur lagi seperti kemarin karena demi Allah gue kalau udah kayak gitu gue kagetnya itu gue udah kabur pasti. Jadi bagaimana Bah? Tadi itu siapa Bah? yang pertama. Jadi ini atas undangan dari Khodam yang ada di sini ya. Atas undangan. Iya, atas nama Khodam-Khodam yang ada wali-wali Allah yang ada di sekitar sini, di sekitar kita studio kita. Beliau ngundang itu awalnya saya sih ngelihat pemandangan bagus gitu ya. Saya nanjak gitu, saya nanjak. Terus kok tiba-tiba saya ngeliat lereng kawah gitu kan. Kawah kayak kawah. Saya bilang ini apa? Dibilang ini Gunung Merapi gitu karena terus tiba-tiba ada seorang kakek tua bongkok gitu kan. Terus izin ke saya untuk masuk, ya udah. Saya Beliau bilang itu gitu. kakek itu yang jaga Iya. sesepuhnya. Gunung Merapi. Oke. Soalnya beliau itu tiba-tiba muncul dari lereng kayak gunung tuh kan katanya bolong gitu ya. Tiba-tiba beliau tuh muncul gitu kan. Di tengah-tengahnya itu Iya. kawah. Katanya muncul seperti itu. Jadi oke, Syaz, yang lo lihat tadi yang pertama masuk Ka'bah gimana bentukannya? Yang pertama. Serem ya, yang pertama kali banget ya. Kalau yang gue lihat serem. Terus dia kayak gue sih ngerasanya gede banget. Sosoknya Bentukannya, gede. sosoknya gede banget dan tinggi gitu. Cuma kayaknya kayak ada taring gitu deh di bawah iya? mulutnya. Kayak Tapi taring dua oke, gitu. terus Tadi waktu masuk gini ke Ka'bah gitu, saya sih mencoba untuk komunikasi nggak? Mencoba untuk komunikasi nggak sama batin ya, maksudnya kayak begitu. Enggak sih, karena dia kayak nggak bisa diajak ngobrol yang pertama kali masuk ya. Yang pertama kali masuk tuh dia nggak bisa diajak ngobrol. Aku udah coba untuk kayak mau ngapain, siapa, iya. kayak gitu-gitu. Tapi dia nggak mau ngomong juga gitu. Nah, sama satu tadi gue penasaran sama yang sosok pertama itu ya. Kan akhirnya dia mau ngomong kan, ngomong terus bilang dia dari Merapi, terus tadi pakai Itu beda deh. Oh, beda. Itu Beda beda. 3. Oh, yang pertama gue Ketawanya kabur itu ketawa doang. beda ketawa sama doang. yang akhirnya ngobrol. Astaga. Nah, Ketawa doang. ya oke, yang tadi ngomong pakai bahasa Jawa itu sosoknya apa?
Kalau gue sih liatnya kakek-kakek. Yang benar yang Oh, yang tadi Abah cerita itu. Iya. Yang Iya. kakek-kakek. Nah, tadi juga kan dia sempat bilang katanya kan kenapa nggak disuruh masuk, kalau nggak salah ya bahasa Indonesia ya, kenapa nggak disuruh masuk, aku bawa anak-anakku. nggak disambut. Katanya Nggak iya gitulah, nggak dijamu. disambut, Nggak nggak dijamu. dijamu. Nah, terus ada dia bawa anak katanya 7, terus anaknya Ular ular. semua. Itu Iya. tuh apa? Syas lo ngeliat gak tadi katanya udah di depan apa gimana? Tadi gue lihat yang di situ sih. Oh. Yang di situ gue lihat Apa tuh bentuknya? Kalau- Bentuknya? bentuknya memang Wujudnya? ular. Oh iya. Iya, ular. Tapi Sebadan atau palanya doang apa gimana? ular kecil. Oh. Gue liatnya. Berarti Cuma sebelum yang- kita syuting udah Oh dilihatin. enggak, gue liatnya pas baru syuting. pas, iya. Terus Baru terus? pas begitu masuk. Makanya lo perhatiin gak sih gue ngeliatnya sana Iya, sana gitu. Iya. Kalau yang di sana, gue ngeliatnya cewek pakai selendang gitu. Nah tadi gue pengen nanya selendangnya di mana. Gue pengen nanya kayak gitu karena kayaknya dia nyari sih gitu. Oh, dia kayak Nyari dia tuh nyari selendangnya dia hilang gitu. Iya, gue nggak tahu ya selendangnya hilang apa gimana. Cuma dia kayak mencari, makanya dia kayak nari. Minta tolong Mas Asti Gitu. atau gimana? Nggak minta Oh, tolong sih, cuma Oke. nggak nampak aja gue selendang. Jadi yang tadi nari-nari itu akhirnya dia Iya. yang sosok ketiga itu. Iya. Nah, tadi katanya mau masuk ke tubuh Sasti. Iya, Sempet soalnya minta dia izin. lewat gitu loh, sempat minta izin. Cuma gue kayak Nggak menolak tubuhnya, menolak Iya, untuk ha-ha. dijadiin mediator. Oke, Abah. Kalau tadi pas yang sosok ketiga itu masuk ke Abah nih, Abah yang Abah rasain apa dari dia? Yang cewek dia pikirin yang apa kan Abah pasti bisa ngerasain tuh. Itu apa tuh, Bah? mungkin ada pesan atau apa? Iya, jujur saya semua Iya dong. begini, saya kebayang-bayang ini si Arsa nih, anaknya si Mamski ini lagi jalan dua sama Abah nih, dia dilemparin pisau gitu, dilemparin pisau begini gitu kan, terus saya nunduk saya gitu kan ya, Bener ada pesan. Gitu. Nggak mungkin lah. gitu nunduk saya nunduk Mereka gitu datang kan ya, tanpa pesan. dia bingung kenapa gitu ya. Pokoknya nunduk ikutin apa aja nunduk gitu, karena pas kita nunduk itu bisa bener apa sih kayak sambil-sambilan pisau gitu, Itu yang ngelempar sosoknya apa? nggak kelihatan Oh, Itu kapan? gitu. Barusan tadi saya ngeliat si Arsa itu kok kayak dia diuber-uber sama apa namanya, kayak diuber-uber sama pisau gitu kan. Saya masa nunduk gitu kan ya. Akhirnya kita berdua duduk begini gitu kan, dia itu pisau terbangan gitu. Tapi tunjuknya ke dia, bukan ke saya gitu kan. Makanya saya bingung kenapa anak ini gitu. wah, kenapa tuh ada yang mau jahat apa gimana? Kenapa Ya. anak ini gitu ya. Kenapa sama anak ini gitu. Tapi kalau yang tadi apa namanya yang cewek pakai selendang itu, dia ngapain tuh, Bah? Ya dia coba nunjukin kalau apa sih eksistensi dia ada gitu ya. Oh, dia kayak ngasih tahu gue lagi datang nih Iya, gitu lah ya. Betul. Oke. Dia lagi ada. Dari Dik. Gunung Merapi semua itu semua. Semuanya dari Keraton dari Jogja. selatan ya semuanya ya. Oh, Gunung Merapi Jogja. Iya, Jogja lagi emang Iya. istimewa nih Jogja, gue heran. Oke, balik lagi ke topik kita Rogo Sukmo tadi nih. Kira-kira Syas, kalau sekarang nih lo diem terus lo Rogo Sukmo ngeliat di sana tuh sebenarnya ngapain sih tuh orang ngapain gitu Di sana. tiba-tiba datang tuh lo bisa gak? Di sana. gue harus ada ininya sih, harus niat banget. Oh, Kalau jangan deh. bener-bener Cewek Rogo lagi di Sukmo. mana, Sas? Jangan deh. Ntar yang ada abis Gue ini kalau teman-teman. bisa kayak gitu mau pacar gue. Nah itu dia. Ntar kalau dia tiba-tiba bisa kan bahaya ya, takutnya subscriber kita bagi kontak Syasti buruan gitu kan, habis itu kan minta cariin kunci motor, gue lupa taruh mana gitu. Tapi itu paling sering tau. Oke. itu- Ini lucu nih kayak apa tuh jatuh? Itu hal yang paling sering ditanyain sama teman-temannya nyokap gue, sama teman-temannya bokap gue, kayak gitu-gitu. Jadi hal kecil kayak tolongin dong. Baru kemarin cincin tunangan anak temennya bokap gue hilang. Oke, Gitu. terus Nah terus nanya lah ke gue, dia kasih lihat cincinnya. Terus gue bilang, oh itu mah keselip karena gue ngelihatnya dia ada di selipan-selipan gitu kan. Terus ditanyalah ke adek gue juga ngejawab hal yang sama. Cuma adek gue kan lebih spesifik ya, bisa kasih tahu selipan di mananya. Nah terus akhirnya ketemu. oh jadi ada lo juga bisa ya? Selipan, ya. Gue Main slot kali lo, duit lo hilang kemana? Main slot lu Oh, Zeus. di bawah Zeus. Oke, Syas nih, Abah Syasti. Ngomong-ngomongin soal apa tadi Rogo Sukmo ini kan,
aku sempet denger ada bahasa lain dari Rogo Sukmo tuh astral project. Tapi ada yang bilang juga itu beda. Menurut Abah itu apa tuh, Bah? Sama aja kali ya. Cuma bahasanya aja ya kali. Bahasanya aja yang berbeda. Kalau menurut Sasti? Kalau menurut aku pernah dikasih tahu, aku baru dikasih tahu sebenarnya sama teman aku kalau itu dua hal yang berbeda karena prosesnya. Kalau Rogo Sukmo itu kita bisa kapan aja gitu, kayak yang Abah lakuin ya itu Rogo Sukmo kan, karena dia bisa di motor, bisa di mobil, maksudnya kapan aja. Tapi kalau astral project itu lebih ke harus meditasi dulu, harus benar-benar ada tenang, ritual gitu. Ada yang bukan dilakukan. ritual sih, ada step-stepnya lah. Background project-nya. Iya gitu. Tergantung proyekannya Iya, apaan tuh ya. Project apa budget? Iya, iya bener. Masuk budget apa enggak nih proyekannya? Kalau nggak masuk budget ya udahlah gue Rogo Sukmo aja deh gitu kan. Dari mana ya deh. Oh nggak renung kantong. Bener. Siapa tahu nambah kan tuh. Iya gitu. Nah kalau bedanya, kalau kita mau lihat astral project kayak apa, film Insidious. Film Insidious yang ketika bokapnya mau jemput si Dalton itu, Iya. kan dia sama si Ellie ya, nama dukunnya itu kan ikut masuk ke dalam. dia ikut masuk tapi ada prosesnya kan. Iya. Dia duduk dulu, tenang dulu, terus pakai yang tik tak kayak gitu-gitu, baru dia bisa astral project. Nah kayak temen aku sih ngejelasinnya bedanya tuh kayak gitu. Dan kalau astral project nggak bisa gerakin barang. Lo pernah nggak Sas ketemu ngomongin Insidious ya, di Insidious itu kan mereka berdua kan ketemu sama orang tuh pernah bisa Iya. dilakukan. Kalau pas Saling lagi misalkan Sasti sama Abah kayak begitu tuh apa? Astral project bareng-bareng ketemu gitu. di dunia gitu. Bisa nggak? iya bisa. Oh bisa kayak Soalnya begitu. kan kalau yang pernah aku lakuin ya pas lagi Rogo Sukmo itu tuh gimana ya? Itu tuh bukan dunianya sih, maksudnya itu tuh suasananya sama. Cuma bedanya dia selalu gloomy. Gue tidak pernah Rogo Sukmo pada saat matahari cerah bersinar. Itu selalu gloomy, berawan, mendung, gelap, selalu kayak gitu. Tapi sama aja, ada jalanan, terus ada rumput-rumput, ada rumah, ada orang-orang. Kayaknya- yang digambarin di film itu bener. Upside down, upside down. Selalu berubah. Stranger Things. Kayaknya abis ini gue mau belajar gitu deh. Hemat budget cuy, jalan-jalan. Enggak, jalan-jalan hemat budget. Hemat budget. Nggak usah ngada-ngada, lo nggak bisa balik mau lo. Tapi Mas Adit harus ikutan juga belajar biar kita jalan-jalan bareng. Padahal gimana? Oh iya jangan. Lanjut. Tapi ya gitu, gue tuh hampir jarang banget Rogo Sukmo yang benar-benar ninggalin badan untuk kesana, kecuali sama adik gue berdua. Karena adik gue itu sistemnya kayak Abah kan, tidur, dia harus tidur dulu. Nah kalau adik gue tuh jalannya selalu mulus aja gitu, kayak nggak pernah gerabak-gerubuk. Sedangkan kalau gue setiap Rogo Sukmo gue tuh pasti nabrak barang lah. Jadi orang tuh yang di sana mereka tuh engah kalau ada gue datang ke sana gitu. Makanya adik gue bilang, aduh lu nggak usah deh, gue aja gitu. Atau kadang Oke. kalau lo mau pegangan, Berarti kadang kalau gue kayak gitu, pegangan. bicara masalah terbiasa atau enggaknya ya kalau begitu ya. Oh. Kalau geradak dudukin maksudnya kalau ada lo kan lo bilang mulus aja jalannya gitu. Kayaknya lebih ke orangnya deh masing-masing, ke kebisaan orangnya masing-masing gitu. Oke, tapi bisa ini nggak dilatih buat Diasah. diasah nggak sih kayak gitu? Iya bisa, tapi gue nggak mau. Apalagi bakat, punya bakat harusnya Iya. bisa diasah. Harusnya bisa sih. Tapi nggak mau. Nggak mau. Ya udah jangan lah ya. Gue aja yang denger takut. Tadi lo minta. Itu minta kalau biar hemat budget kan ke Perancis gue lumayan gratisan mams mahal. Habel. Hal Apa? banget lo. Demi Allah baru tahu gue artinya itu anjir. Oke, terus itu kan tadi berarti astral project bedanya sama Rogo Sukmo, tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama ngeluarin jiwa kita gitu kan. Iya. Tapi kalau astral project tuh keiket aja, jadi kita tahu jalan pulang. Kalau Rogo Sukmo tuh kita bisa nggak tahu jalan pulang. Nah lu, Iya kan waktu pertama kali gue ngenal kayak gini-ginian, itu tuh adik gue sempet dikunci di sana, dia nggak bisa pulang sampai hampir mau lewat. Terus udah yang 2 kali. siapa yang ngebantu pada saat itu?
tante sama om gue almarhum, terus sama teman-teman kayak adalah kita kayak teman-teman yang sama bisa juga, jadi mereka bantuin. Tapi yang memang ngembaliin adik gue waktu itu tante sama om gue. Tahu nggak sih, ini intermezzo aja ya. Kan gue dari tadi kan mau dengerin Sasi sambil merhatiin Abah juga kan ya. Abah gini tadi, terus tiba-tiba gini, gue udah pengen kabur. Ketakutan. Gue udah takut duluan. Kalau Abah pernah nggak bah kayak gitu, nggak bisa bingung jalan pulang gitu? Nggak. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah kesana. Nggak pernah nyasar ya, Mbak ya? Iya. Alhamdulillah nggak ternyata saat prosesi itu bisa baca Google Maps. Ada juga. Berfungsi. Aduh ya Allah. Terus nih ada lagi sih sebenarnya. Kan kalau kayak begitu berarti kan tadi kan lo sempet bilang tuh nggak bisa gerakin barang kalau astral project ya? Kalau Australia Iya, berarti kalau rogo semua bisa kan? bisa. Misal nih kita lagi ada di satu tempat, misalnya lagi di sini lah ya, misalnya kita lagi di sini tiba-tiba ada sesuatu yang gerak-gerak gitu. Gue nggak tahu ya, karena gue tuh jarang iseng kayak gitu. Jangan coba-coba. Iya, gue jarang coba-coba, dan gue rogo sukmo bener-bener kalau misalkan ada yang jahatin rumah, yang udah berurusan sama black magic lah gitu. Iya itu baru gitu. Nah kalau dari Abah nih Bah, ketika Abah rogo sukmo gitu, Abah bisa juga nggak ngegerakin barang atau apa gitu yang ada di situ? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau saya rogo sukmo itu biasanya kalau buat orang ngebatin orang ya, saya ngobrol sama yang sononya gitu lah. Cuma sekedar Pihak lawan, betul. cuma sekedar buat interaksi Iya. aja ya. Saya cuma tanya, kenapa kamu lakukan ini? Kamu dibayar berapa? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Itu doang sih. Jadi saya minta saya zikir, minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah siapa sih orang yang jahat ya gitu ya. Artinya yang pihak sono gitu ya, yang jahatin orang ini gitu, sehingga orang ini sakit nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa ibadah, tidak bisa mencari uang gitu kan ya, dengan dipaksa sakit seperti ini gitu. Ya udah, akhirnya saya ketemu orang itu, ketemu dia ngomong. Kalau yang gitu pihak maaf ya, pihak dukunnya ya. Pihak dukun apa pihak setan Pihak yang dukunnya. Pihak Setan dukunnya, ya, bukan pihak setan dukunnya, yang dikirim. bukan. Si Mamski ngomong pihak dukunnya. Ngomong aja dukun. Selain Pihak dukunnya. Atau pihak kan kalau dukun itu ngirimin makhluk-makhluk juga. Iya. Ya. Itu pernah berhadapan juga dong berarti. Iya, kalau kayak saya gitu. tanya dasar dari mana apa gitu kan ya. Ya udah gitu kan, kalau ya mereka bilang itu tuh terus terang ngomong saya asal dari kota ini gitu kan ya. Terus saya dibayar sekian juta, motivasinya begini ya. Saya memang pengen cari uang, udah gitu doang. Ya udah kalau gitu saya nasihatin dia, ya udahlah insaf lah kamu udah tua ya, ntar kamu mati. Kamu baik ngumpulin dosa. Kalau dia ndablek itu ya kita lawan. Kalau dia kata suka ya sudah saya selainnya sama bapak gitu ya. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan gitu, sama kasarnya gitu ya. Ya berarti kan kalau saya ini orang ini bisa sembuh, berarti barang itu saya mau buang kemana? Ke laut, nggak terima orang lautnya. Oh, karena itu barang jelek barang jelek, ya. ke hutan apalagi. Mau nggak mau kemana? Ke yang beli, iya kan? Oh, Iya. itu jadi kenapa kalau banyak dukun yang sorry nih ya, tiba-tiba die gitu kan karena balik ke dia gitu ya. Tapi nggak juga, balik itu bisa jadi ke pembelinya. Ke pembeli. Ke pembelinya, oke. ke misalnya lo ke dukun, baliknya ke lo yang minta ke dukun ini gitu loh. Berarti nggak ada jaminan orang yang minta Enggak. bakal aman ya? Enggak ada jaminan. Nggak ada kalau jaminan. Kalaupun ada ngomong itu akal-akalan dukun aja itu Akal-akalan aja. buat mempercayai ngelabui Iya. si Iya. ini orang. Jangan percaya sama dukun. Dukun beranak aja ya. Gak salah ya. Oke deh. Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin rogo sukmo tuh nggak akan ada habisnya lah ya, karena kan itu banyak banget dari proses-proses, terus kayak aduh yang namanya lo jiwa lo tuh bisa lo cabut gitu aja, tapi bukan ini ya, apa sih bilang ya, sukmanya doang kali apa, bukan Iya. sukma apa sih? Bukan, iya jiwanya Ya doang. jiwanya lah. ya, ya bisa pokoknya ya dibilang. pasti
lo masih di situ gitu Oh, kan. masih di situ. Nah belum tentu lo bisa balik, jadi kayaknya buat yang nggak bisa mending nggak usah belajar atau coba-coba Nggak usah sih ya. coba-coba. Karena itu agak serem juga, karena ya balik lagi kayak yang tadi Sasi sempet cerita kan, adenya pernah kayak gitu ya, amit-amit jauh bayi terus tiba-tiba dia nggak ada, lewat iya, kan amit-amit. kalau kayak gitu kan. Tiba-tiba ntar Nesia mau jalan-jalan ke Lebak Bulus, bakso nggak ada. Oh Oh, iya, kan repot. Oh, Ojol iya. pada nggak ada juga. soalnya di Lebak Bulus sudah naik MRT, gue nggak punya kartu MRT, beli di mana? Oke, Tunggu sebelum gue penasaran deh. Satu lagi ya pertanyaannya. Nes, lu terjauh? Nes apa sih? Oh iya, Sasti. Oh, Ah. oke. Terjauh kemana perginya? Ukraina. Nggak pergi begitu. Terjauh Untuk mantau apa dan kemana gitu? Untuk mantau. terjauh nyebrang pulau sih waktu itu. Oh, pernah lu apa Iya, nyebrang pulau? Oh, iya, ke tempatnya Jani. Oh iya iya, Dan- gue tahu yang itu. Dia pernah cerita, oke. Itu untuk menyelesaikan kasus masalah. Iya, kasus keluarga, masalah keluarga gitu. Dan itu pertama kali bisa juga waktu itu. Oke, Dibimbing tapi makanya bisa balik. Oh. Mm-mm. Alhamdulillah. bisa Alhamdulillah ya. balik. Itu kalau nggak bisa pulang mau jadi warga Kalimantan kali ya. Ketahuan deh. Amit-amit ya Allah jangan sampai Ya, takut. oke. Lo, tapi serius loh, kalau udah jadi warga Kalimantan susah juga katanya kan. Kuat loh kali ini. Janda Kalimantan, teman kita banyak anak Kalimantan. Iya, betul. Baik orang. Baik-baik orang. Oke. Oke, Sampai- ya. Jadi kayaknya kita sampai sini aja ya ngobrolin gini deh. Gua udah mulai agak takut karena jujur nih ya, pas dari tadi ngobrolin kayak gitu, Syasti tuh bentar-bentar gini. Gua kayak Dia mantau kanan kirinya ada siapa ada aja apa tuh lagi mantau. nih. Nah, buat bahas ada apa lagi, kayaknya kita bakalan bahas di part selanjutnya. Jadi jangan lupa apa, Mams? Like, comment, and subscribe Studio Santuy. Oke, sampai ketemu di Next episode. next episode kita. Kita bakal bahas yang lebih seru lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih buat Abah sama Syasti. Thank you. Ya.